Sebelum kita mulai, cerita tentang Reva memukul Jason dan anaknya. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 529. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung tertegun. Feli juga ikut tertegun. Dengan buru-buru Carlos berkata, "Paman Jason, apa yang kau lakukan?" Jason berbalik dan langsung menamparkan Carlos lagi. Dengan marah dia berkata, "Keluar kau dari sini. Tadi di bawah itu aku hanya menjaga reputasimu. Apa kau kira aku benar-benar takut kepadamu? Kau juga tidak melihat seperti apa rupamu itu. Benar-benar tak tahu diri. Kalau kau masih tidak mau pergi juga, aku akan membunuhmu." Feli bergegas, "Carlos, apa kau baik-baik saja?" Jason langsung meraih lengan Feli, lalu dengan marah berkata, "Seret dia ke kamarnya. Kali ini kunci pintu kamarnya. Jendelanya tidak usah ditutup. Kalau dia ingin melompat, biarkan saja dia melompat. Dasar brengsek. Anggap saja aku tak pernah punya putri ini lagi." Kedua kakak laki-laki Feli saling menatap, lalu bergegas menyeret Feli yang sedang menangis itu ke kamarnya. Mamanya bergegas, "Kalian mau apa? Kalian lepaskan dia." Jason langsung menamparkan istrinya dan berkata, "Menyingkirlah kau. Kalau kau berani mengatakan satu kata lagi untuk membelanya lebih baik kau lompat bersamanya saja." Mamanya yang ditampar itu tersungkur ke lantai, lalu dengan cepat Megan membantunya berdiri. "Ma, kau jangan bertengkar lagi. Papa melakukan ini juga demi kebaikan Feli." Dan pada saat ini Reva baru saja masuk dari luar pintu. Melihat situasi yang ada di dalam ruangan itu, wajahnya langsung menjadi dingin. "Kalian berdua, lepaskan dia," seru Reva dengan suara berat. Jason sangat marah sekali saat melihat Reva. Dia langsung mengangkat kakinya dan sambil menendang dia berkata, "Bedebah, apa-apaan kau? Aku sudah bersabar sedari tadi, dan sekarang kau masih berani datang ke rumahku untuk berbuat onar. Aku akan membunuhmu, dasar bajingan." Reva mengelak. Dia meraih kerah Jason dan langsung melemparkannya ke sofa. Begitu Raymond dan adiknya melihat papa mereka dihajar, mereka langsung merasa kesal lalu meraung dan bergegas menghampiri Reva. Reva tidak segan-segan terhadap mereka. Dia langsung menendang mereka berdua ke lantai hanya dengan satu tendangan. Ketiga pria yang ada di rumah itu langsung ditaklukkan begitu saja, sehingga membuat semua orang tercengang. Jason sangat marah sekali. Kau berani memukuli kami. Biar aku kasih tahu, jangan harap kau bisa pergi dari sini hari ini. Panggil seseorang. Cepat panggil seseorang." Dengan penuh emosi Megan mengeluarkan ponselnya. "Halo, suamiku. Kau bawa seseorang datang ke rumahku. Ada orang yang mau membunuh kami." Reva sama sekali tidak menghentikannya. Dia menatap Jason untuk beberapa saat lalu berkata, "Hei Patua. Aku juga sudah bersabar denganmu sedari tadi. Kau pikir kau siapa hah? Hewan pun sayang dengan anak-anaknya sendiri. Sementara kau, apa kau masih punya hati nurani? Kau sudah memaksa hingga putrimu memilih untuk lompat dari gedung, dan kau masih tidak merasa menyesal. Demi promosi jabatanmu sendiri, kau tega melakukan apapun. Apa kau masih bisa dianggap sebagai manusia?" Jason langsung memerah wajahnya lalu dia meraung, "Ini adalah urusan keluargaku sendiri. Tak ada urusannya denganmu." Dengan marah Reva berteriak, "Urusan keluargamu memang tidak ada urusannya denganku. Tetapi Carlos adalah saudaraku. Dan urusan dia adalah urusanku juga. Apakah barusan kau menamparkan saudaraku? Bagaimana aku harus menghitung masalah ini denganmu?" Jason tampak tertegun sejenak lalu dengan marah dia berkata, "Kau sudah memukuliku dan kau juga sudah memukuli kedua putraku. Lalu bagaimana perhitungannya?" Reva mendengus dingin, "Kau kira kau siapa? Apa kau bisa dibandingkan dengan saudaraku?" Raymond sangat marah dan berkata, "Hei bocah, kau tak perlu berlagak sombong di sini. Sebentar lagi adik iparku akan datang. Aku mau lihat apa kau masih berani begitu sombong dan arogan. Jahanam, sebentar lagi kalau dia datang, dia pasti akan mematahkan kedua kaki anjingmu itu. Lalu kemudian baru membuat perhitungan denganmu secara perlahan-lahan." Reva tersenyum dengan dingin. "Adik iparmu itu tidak akan datang." Megan langsung emosi. "Omong kosong. Aku baru saja menelepon suamiku,
dia akan segera datang ke sini. Apa kau tahu siapa suamiku? Aku kasih tahu ya, suamiku itu namanya Timotius Carlson. Tak ada seorang pun di daerah ini yang tidak mengenalnya. Reva mencibir, aku tidak perlu tahu siapa suamimu. Pokoknya aku sudah bilang, dia tidak akan bisa datang. Sekarang mari kita bahas masalah kita dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 530. Keyakinan Reva itu membuat semua orang yang ada di ruangan itu merasa heran. Lalu dengan ragu Meghan mengeluarkan ponselnya dan menelepon suaminya kembali. Setelah menelepon beberapa kali, akhirnya baru dijawab teleponnya. Suamiku, kemana saja kau? Tanya Meghan dengan cemas sambil menatap Reva dengan pandangan provokasi. Suaminya menjawab dengan suara tertekan, Meg, aku tidak bisa datang. Seketika itu juga semua orang yang ada di ruangan itu langsung tercengang. Meghan tertegun, kenapa kau tidak bisa datang? Aku telah digertak di sini, seluruh keluargaku digertak. Suaminya berkata, aku tahu, tetapi, aku juga masih ada hal yang perlu dilakukan di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi barusan Paman Fauzi membawa orang ke tempatku untuk mencari masalah. Aku dikepung oleh mereka sehingga tidak bisa pergi. Tetapi kau tak perlu khawatir, aku akan meminta temanku untuk membantumu. Meghan langsung tercengang. Dia menatap Reva dengan tatapan kosong, apa yang telah kau lakukan? Reva mendengus dingin. Sebenarnya, saat dia naik ke atas tadi, dia sudah bersiap untuk melawan keluarga ini. Jadi pertama-tama dia menelepon Paman Fauzi dulu, dan meminta putranya untuk membantunya menangani masalah ini. Dia tidak meminta Tiger untuk menanganinya karena saat ini dia tidak ingin keluarga Grant mengetahui kekuatannya dulu. Dan kali ini, Carlos pasti akan menikah dengan Feli. Reva tidak ingin menunjukkan kekuatannya di sini, karena dia ingin melihat dengan jelas sebenarnya siapa anggota keluarga Grant yang tidak merestui pernikahan ini. Kalau Reva langsung menunjukkan kekuatannya, maka dia tidak dapat melihat watak sebenarnya dari orang-orang ini. Reva memindahkan sebuah kursi dan duduk dengan gaya arogan, lalu dengan dingin berkata, oke, sekarang kita sudah bisa berbicara. Jason tampak lebih patuh sekarang. Dia tahu bahwa kekuatan menantunya itu tidak seberapa besar. Kalau menantunya saja bisa dicegah, berarti itu menunjukkan bahwa Reva bukanlah orang sembarangan. Apa yang kau inginkan? Aku beritahu ya, masyarakat sekarang diatur oleh hukum. Memangnya kau ingin menggertak kami? Ujar Jason dengan suara sedikit bergetar. Reva mencibir. Kau juga tahu bahwa masyarakat sekarang diatur oleh hukum. Kalau sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat, urusan pernikahan anak-anak itu adalah kebebasan mereka. Itu bukanlah suatu hal yang bisa kau ikut campuri. Dan juga, dengan kau mengunci putrimu di kamar, itu bisa dikatakan penculikan. Apalagi kau juga telah memaksanya hingga membuat dia melompat dari gedung. Itu artinya setara dengan melakukan pembunuhan. Wajah Jason tampak kosong. Itu kan putriku sendiri. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kau jangan coba-coba menakutiku. Reva mendengus dingin, sepertinya kau benar-benar buta hukum. Sudahlah, aku juga tidak ingin banyak omong denganmu. Aku masih tetap dengan ucapanku tadi itu. Saudaraku ini pasti akan menikahi putrimu. Kalau kau setuju maka semuanya akan mudah. Tetapi kalau kau tidak setuju maka kita akan menggunakan jalur hukum. Dan kita akan lihat siapa yang akan menang. Jason menatap kedua putranya dengan tatapan kosong dan bingung, dia benar-benar tidak paham mengenai ini. Putra bungsunya mengerti sedikit tentang hukum jadi dengan tak berdaya dia mengangguk, yang mengisyaratkan bahwa apa yang dikatakan Reva itu memang benar. Jason tampak sedikit panik. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam kemudian sambil menggertakkan giginya dia berkata, kau tidak perlu menakut-nakutiku. Aku tidak percaya kalau putriku berani menuntut aku. Kalau dia berani menuntutku, aku akan mati di depannya. Orang tua ini benar-benar cukup kejam. Dengan tega dia menculik dan memperdaya putrinya sendiri. Lalu Reva tersenyum dengan datar dan berkata, tenang saja, kau pasti akan mati. Kau tak perlu buru-buru. Aku tidak menakut-nakutimu.
Aku hanya berbicara denganmu saja. Sekarang katakan padaku, bagaimana caranya agar kau mau menikahkan putrimu dengan saudaraku itu? Tepat ketika Jason baru saja mau menolak, tiba-tiba Megan mendekatinya dan berbisik beberapa patah kata di telinganya. Mata Jason langsung berbinar lalu dengan cepat berkata, "Oke, aku juga bukan orang yang tidak adil. Aku hanya memiliki 2 putri. Saat putri sulungku menikah, dia diberi mahar sebanyak $300.000. Dan putri bungsuku ini, tentu saja aku juga tidak ingin membuatnya sedih. Kalau kalian bisa memberikan mahar sebesar $1 juta, maka aku akan menyetujui pernikahan ini." Mata Carlos langsung membelalak dengan lebar, $1 juta. Dari mana aku mendapatkan $1 juta? Feli juga tampak cemas. "Pak, apa yang kau katakan itu? Kau mau menjual putrimu atau menikahkan putrimu?" Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 531. Jason langsung kesal. "Diam. Aku akan mengatakannya di awal. Kalau kau bisa memberikan mahar sebesar $1 juta, maka putriku ini akan menikah dengannya. Bagaimana? Apa kau bisa memberikannya?" Megan menatap Reva dengan penuh kebanggaan dan ekspresi meremehkan. Bahkan suaminya pun merasa berat untuk memberikan $1 juta. Ekspresi Reva sama sekali tidak berubah. Dengan santai dia tersenyum, $1 juta. "Hei, Pak Tua, apa putrimu ini hanya bernilai $1 juta di matamu?" Jason mendengus dingin. "Untuk apa kau masih banyak omong? Apa kau bisa mengeluarkan $1 juta?" Reva menatap Carlos dan terkekeh. "Carlos, bagaimana menurutmu?" Wajah Carlos memerah. "Reva, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu." Reva menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tanya apa kau punya uang sebanyak itu. Aku tanya bagaimana menurutmu nilai $1 juta itu. Apa cukup setimpal?" Carlos tampak resah. "Reva, apa maksud ucapanmu itu? Di hatiku Feli itu tak ternilai. Meskipun ditukar dengan nyawaku pun aku rela." Reva mengangguk dan melirik Jason. "Kau dengar tidak? Itu baru dinamakan cinta sejati. Dia mencintai putrimu, itu artinya putrimu itu sangat berharga baginya. Tetapi kau malah menggunakan putrimu sebagai alat tawar-menawar untuk promosi jabatanmu sendiri. Jadi di hatimu putrimu itu memiliki sebuah nilai harga. Ini adalah perbedaan di antara kalian." Air mata menggenang di matanya, dia merasa sangat tersentuh. Jason sama sekali tidak peduli ucapan Reva itu. Dengan tidak sabar dia berkata, "Jangan banyak omong kosong. Kau bertanya apa permintaanku tadi, jadi aku sudah mengatakannya sekarang. $1 juta. Kalau kau bisa memberikannya maka putriku ini akan dinikahkan dengannya." Reva berkata, $1 juta. Boleh. Tetapi aku punya satu permintaan. Jason langsung tertegun. Apa Reva benar-benar bisa memberikan $1 juta? Tetapi dengan cepat dia segera merasa senang lagi. Bisa mendapatkan $1 juta itu jauh lebih baik, daripada hanya menjadi wakil manajer. Kalau dia menggunakan $300.000 untuk diberikan sebagai hadiah, kemungkinan besar dia pasti akan bisa menjadi wakil manajer pabrik. Dan sisa $700.000-nya ia masuk ke kantongnya sendiri. "Apa permintaanmu?" tanya Jason dengan cepat. Reva berkata, "Setelah $1 juta itu diberikan kepadamu, maka mulai saat itu juga kau tak boleh mengganggu mereka lagi. Mulai saat ini, putrimu ini sudah tak ada hubungannya sama sekali denganmu." Jason melirik Reva lalu sambil mencibir dia berkata, "Tidak masalah. Mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan keluargaku lagi. Tidak hanya itu, kami juga tidak akan pernah menghadiri pesta pernikahannya ini. Anggap saja aku sudah tidak punya putri ini lagi." Raymond, Megan dan adiknya juga ikut menganggukkan kepala mereka. "Kami tidak akan hadir di pernikahan yang bobrok itu. Itu sangat memalukan sekali." Menurut mereka, Carlos sudah cacat ditambah lagi keluarganya yang miskin. Kalau mereka benar-benar masih berhubungan dengan mereka, bisa jadi keluarga Carlos akan meminjam uang dengan keluarganya. Tentu saja mereka tidak mau. Reva mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon seseorang untuk mengirimkan uangnya. Tetapi kemudian dia baru sadar ternyata ponselnya rusak.
Setelah mengingat-ingat kembali dia berpikir mungkin teleponnya tadi tak sengaja rusak saat berkelahi tadi. Melihat Reva yang menatap ponselnya tanpa berbicara lalu Megan langsung mencibir, kenapa? Apa tidak bisa mendapatkan uangnya? Bualanmu bukannya sangat hebat tadi. Aku hampir saja mempercayainya. Lihat saja ponselmu yang rusak itu dan kau masih bisa mengatakan bahwa kau bisa memberikan $1 juta. Aku rasa $100 pun kau sulit mendapatkannya. Reva masih menggunakan ponsel lamanya. Dulu dia membeli ponsel itu dengan harga $800 dan itu memang sudah sangat jelek sekali. Saat keluarga Jason melihat ponsel Reva, mereka semua menatapnya dengan tatapan menghina. Di zaman seperti ini, siapa yang masih menggunakan ponsel jelek seperti itu? Barusan Reva berbicara dengan begitu percaya diri. Sehingga mereka mengira bahwa Reva benar-benar bisa mengeluarkan $1 juta. Tetapi sekarang, tampaknya ini hanyalah seorang penipu yang suka membual saja. Dasar sampah, buang-buang waktu saja. Sudahlah, tidak perlu omong kosong dengannya. Cepat panggil polisi untuk menangkapnya. Ujar Raymond dengan suara kencang. Jason juga menggertakkan giginya dan berkata, bocah, berani sekali kau datang ke rumahku untuk berlagak seperti seorang jagoan. Aku rasa kau benar-benar cari mati. Kau tidak perlu memanggil polisi. Aku akan menelepon pabrik sekarang juga dan meminta bagian keamanan untuk datang dan membunuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel Cerita Roman ini.